Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu di dalam kasih-Nya melalui ibadah kita, di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan juga pembukaan Gospel. Dan sebelum kita mengawali, kami mengingatkan kembali tentang kegiatan kita untuk besok KPPW. Ada ibadah bertempat di keluarga Ibu Juwita atau Bapak Nanang, jamnya jam 5. Kemudian untuk hari Minggu kita masih sore ya. Untuk hari Minggu ibadah sore jam 6. Dan untuk persembahan pada saat malam ini ada 2 kantong ya. Nanti yang putih persembahan kantong, kemudian yang warna hijau persembahan syukur. Nah, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah pada saat ini kita akan mulai. Kita mengambil saat hening. Pada saat ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Karya dan pelayanan Tuhan Yesus di dunia telah selesai. Ia telah menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa melalui kematian dan kebangkitannya. Kini ia telah kembali ke surga dalam kemuliaannya. Demikian juga ia mengutus para murid dan kita umatnya untuk menjadi saksi-saksinya, mewartakan kebenaran, kasih dan karya keselamatannya kepada dunia. Mari kita lanjutkan karya Allah di dunia saat ini, dan kita rayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan penuh sukacita. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 23. Kita pujikan ayat 1, 2, dan 3.
Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mulai ibadah kenaikan Yesus Kristus dan pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia dan segenap cipta dengan cinta kasih-Nya yang kekal. Amin. Anugerah kasih Allah Bapa dan Yesus Kristus ada bersama kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tema ibadah hari ini yaitu Saksi Kristus yang mengusahakan kedamaian dan keadilan sosial di tengah dunia. Mari kita nyanyikan Kidung Ria nomor 157, Mulia Sembah Raja Mulia. Kita nyanyikan 2 kali. Agung kerajaannya.
Ada banyak hal yang membuat kita abai pada panggilan untuk menjadi saksi dan pelayannya di tengah dunia ini. Hanya saja terkadang kita merasa kecil, tidak berarti, tidak memberi pengaruh dan makna. Apa arti lilin di tengah kegelapan? Apa makna menggarami di tengah lautan luas? Seberapa penting kehadiran kita di tengah kebesaran dunia? Bukankah diam adalah hal yang paling mudah dilakukan? Tuhan, ampunilah kami. Umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Hari ini kita yang terpanggil untuk berhenti termangu dan menyambut kuasa untuk bersaksi dan melayani sambil menerima berita anugerah sebagaimana disaksikan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang pertama sampai yang kedua yang demikian. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan kita, dan bersama kita menyanyikan Kidung Ria nomor 160, Sangat Besar Anugerah. Sangat besar anugerahnya yang telah ku alami. Dulu sesat dan besar anugerahnya. Sangat besar anugerahnya yang telah ku alami. Dulu sesat dan kehilangan, selamatlah ku kini. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Tiba saatnya kita akan bersama-sama menyaksikan persembahan tari dari anak-anak tercinta kita. Untuk itu dimohon untuk anak-anak maju ke depan. Ya, inilah anak-anak tercinta kita yang akan mempersembahkan tari berjudul Tanda Cinta. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta,
Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan membaca serta mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu hati kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan atas anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terlebih pada saat ini Engkau telah memperkenankan kami untuk kami bersama berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, pada malam hari ini kami rindu untuk mendengar sapaan Tuhan melalui firman-Mu. Kiranya Engkau siapkan setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, terlebih kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran akan firman Tuhan. Kiranya Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang tersampaikan hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil di dalam Injil Lukas 24. Injil Lukas 24 ayat ke-44 sampai dengan 53 yang demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian sabda Tuhan. Demikianlah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, selamat malam. Perenungan kita pada malam hari ini berjudul Saksi Kristus yang mengusahakan kedamaian dan keadilan sosial di tengah dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pasti setiap dari kita tidak asing jika mendengar kata saksi. Mungkin di benak kita kalau mendengar kata saksi, ini ku wonten saksi di pengadilan. Next. Juga saksi di TPS. Seperti bulan April lalu kita memperingati pemilu bersama serentak. Terdapat saksi di TPS. Kemudian next. Oh, niki Pak Lestari. Ya.
Nah, tapi Bapak Ibu, yang saya maksud itu bukan Pak Lestarinya. Next, yang saya maksud adalah, Pak Lestari adalah saksi dari pernikahan Mbak Iis dan Mas Rian. Ngaten nggih? Jadi banyak saksi di dalam kehidupan kita, mulai dari saksi persidangan, saksi di TPS, dan juga Pak Lestari sebagai saksi di sebuah pernikahan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata saksi ini berarti orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa ataupun kejadian. Atau bisa juga disebut sebagai orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut, agar pada suatu ketika bila diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa atau kejadian itu sungguh-sungguh terjadi. Next. Nah, biasanya saat hendak bersaksi, seorang saksi itu disumpah agar dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan yang ia ketahui. Kemudian melalui keterangan saksi inilah yang dapat dijadikan sebagai sebuah alat bukti. Dan next itu dan jika berbohong dalam kesaksiannya, keterangan saksi ini, ini tampak jelas bahwa saksi akan dipidanakan atau bisa juga dipenjarakan karena memberikan keterangan yang palsu, memberikan kebohongan. Namun saya tidak mengetahui kalau Pak Lestari nanti apakah juga akan berdampak seperti itu atau tidak. Nanti panjenengan tanglet piyambak nggih. Tentunya tidak nggih Bapak Ibu. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dari sini kita dapat mengetahui bahwa tugas dan tanggung jawab seorang saksi tentunya tidaklah mudah, sangat sulit. Ia harus bersaksi sebenar-benarnya sesuai dengan akal budi dan hati nuraninya. Tak jarang dari kesaksian yang disampaikan ternyata juga bisa menimbulkan konflik atau bahkan sebuah penolakan. Sehingga tidak banyak orang yang kemudian bersedia menjadi saksi. Karena tanggung jawabnya sangatlah berat. Ya mungkin Bapak Ibu yang ingin mencari saksi untuk anaknya dalam sebuah pernikahan juga tidak mudah. Karena tidak semua orang mau untuk menjadi saksi. Tetapi Bapak Ibu melalui komitmennya, seorang saksi tetap harus bersaksi dengan sebenar-benarnya, sesuai dengan akal budi dan hati nuraninya. Sebab harapannya tentu agar mendapatkan pertimbangan keadilan yang benar dalam setiap putusan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pun dalam bacaan kita pada malam hari ini, para murid yang telah dipanggil, dipilih, dan mengikut Tuhan Yesus dalam pelayanannya, juga dijadikan saksi oleh Tuhan Yesus. Tentu itu bukanlah suatu tanggung jawab yang mudah bagi mereka. Walaupun selama 3 tahun mereka mengikuti Yesus, kemanapun Yesus pergi, serta mendengarkan pengajarannya, dan melihat segala karya Tuhan, menjadi saksi dan melanjutkan pekerjaan Yesus, bukanlah perkara yang mudah. Selama hidupnya banyak pertentangan dan penolakan yang diterima oleh Yesus. Mengapa? Karena
di dalam setiap pengajaran dan karyanya, Yesus menentang kesewenang-wenangan. Yesus membela orang-orang yang tersisihkan, terpinggirkan, baik di dalam kehidupan sosial maupun di lingkup keagamaan. Tuhan Yesus dalam karyanya membuktikan bahwa Ia memiliki tujuan yang baik. Ia membawa kedamaian dan keadilan bagi orang-orang yang tersisihkan, terpinggirkan, dan mengalami kesewenang-wenangan, baik dari penguasa pemerintah maupun dari pemimpin keagamaan. Tentu melalui perubahan-perubahan yang terjadi tidaklah mudah untuk dipahami. Sehingga banyak sekali orang yang menentang Yesus karena mereka merasa bahwa kenyamanannya terusik. Pada umumnya jika seseorang merasa terusik kenyamanannya atau bahkan kesejahteraan hidupnya terusik, maka manusia akan cenderung lebih mudah untuk bereaksi. Bereaksi buruk, bereaksi baik. Untuk hal itulah para murid diutus menjadi saksi Kristus di dunia ini. Melanjutkan karya Yesus di dunia, membawa kedamaian dan mengusahakan keadilan bagi orang-orang yang tersisihkan, terpinggirkan, dan bahkan yang mengalami kesewenang-wenangan, baik dari penguasa pemerintah maupun pemimpin agama. Tentu bukanlah hal yang mudah dilakukan untuk para murid-murid. Jangankan memikirkan orang lain, selama 3 tahun mengikut Yesus saja, para murid ini lebih banyak memikirkan kepentingan dan kebutuhannya sendiri. Sehingga sebelum memberikan perutusan untuk menjadi saksi Tuhan Yesus terlebih dahulu membuka pikiran para murid. Sehingga para murid mengerti pengajaran Yesus dan karya Yesus di dunia. Mereka pun mengerti tugasnya bukan untuk kepentingan dan kepuasan mereka sendiri, tetapi untuk menyampaikan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Tugas dan tanggung jawab yang akan dilakukan oleh para murid tentu tidak mudah. Oleh karena itu, sebelum naik ke surga, Yesus memberikan pesan bahwa para murid harus menanti di Yerusalem untuk menerima kuasa dari Roh Kudus. Lalu mengapa para murid harus menunggu dulu di Yerusalem? Mengapa kuasa itu tidak langsung diberikan Yesus kepada murid-muridnya ketika terangkat ke surga? Ternyata tujuannya adalah agar para murid dapat benar-benar mempersiapkan diri menjadi saksi Kristus. Perubahan dalam diri para murid juga harus melalui proses. Jadi bukan sekedar perubahan yang instan, tetapi juga perubahan yang memerlukan proses sebelum Yesus naik ke surga. Oleh karena itu, hal ini bermakna bahwa para murid akan menjadi saksi Kristus, tetapi ada proses yang harus dilalui. Yang pertama dimulai dari Yerusalem, yaitu orang-orang terdekat dengan dirinya, baik itu dirinya sendiri maupun keluarganya. Para murid bersaksi melalui Yerusalem, yang mendekatkan diri kepada keluarganya maupun orang terdekatnya. Kemudian juga dilanjutkan menjadi saksi kepada Yudea, yaitu sesama orang Yahudi yang seagama dengan mereka. Para murid berusaha menjadi saksi kepada sesamanya yang seagama. Dan selanjutnya para murid juga melakukan kesaksian kepada Samaria, yaitu orang-orang yang berbeda,
berbeda bangsa dan berbeda ajaran agama dengan para murid. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah menjadi saksi bagi seluruh bumi, yaitu semua orang yang ada, baik itu Yahudi maupun non-Yahudi. Sehingga sebelum para murid menjadi saksi Kristus yang melanjutkan karya Yesus membawa kedamaian dan keadilan bagi setiap orang, mereka harus benar-benar sudah selesai dengan kepentingan diri mereka sendiri. Sehingga benar-benar perubahan dalam diri para murid itu tidak hanya instan, tetapi juga sampai pada paripurna tugas mereka. Itulah mengapa para murid harus menunggu di Yerusalem untuk diperlengkapi kuasa oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kemudian setelah memberikan tugas itu, Yesus mengangkat tangannya dan memberkati para murid-muridnya. Tuhan menyatakan perutusannya kepada para murid, sekaligus memberikan janji untuk mendampingi mereka melakukan tugasnya sebagai saksi. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mungkin ketika para murid ditinggalkan oleh Tuhan Yesus pada masa kematiannya, ia merasa takut. Tapi ternyata hal itu berbalik. Ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga, para murid sudah bersiap diri. Sehingga yang dirasakan bukan lagi ketakutan, namun dalam dirinya penuh dengan keadaan sukacita, damai sejahtera, dan juga penuh dengan kegembiraan. Para murid siap melanjutkan karya Yesus di dunia, karya yang membawa kedamaian dan mengusahakan keadilan bagi yang terpinggirkan, tersisihkan, dan yang mengalami kesewenang-wenangan. Walaupun mereka menyadari bahwa konsekuensinya untuk menjadi seorang saksi itu tidaklah mudah, memperjuangkannya itu semua akan banyak sekali penolakan dan tantangan, tetapi para murid tetap bersukacita karena mereka yakin bahwa kuasa Yesus akan senantiasa melingkupi mereka. Kuasa Roh Kudus itulah yang memberikan kekuatan dan kemampuan kepada para murid untuk terus bersaksi, menaati perintah serta pengajaran Yesus sampai paripurna tugas dan tanggung jawab mereka. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, perenungan kita pada malam hari ini menunjukkan tentang kesiapan para murid Yesus dan juga para orang yang percaya untuk melanjutkan karya Yesus setelah kenaikannya ke surga. Para murid sudah memiliki modal, sudah memiliki bekal saat hidup bersama dengan Yesus. Mereka dapat melihat langsung sebagai saksi akan apa yang telah Yesus lakukan di dunia, yakni karya yang membawa kedamaian dan keadilan bagi mereka yang terpinggirkan, tersisihkan, bahkan yang mengalami kesewenang-wenangan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, para murid adalah saksi yang otentik karena mereka melihat dan mendengarkan Yesus dalam karya pelayanannya serta kebangkitannya dari antara orang mati. Melalui berkat dan kuasa yang diberikan Tuhan Yesus kepada setiap para murid, ternyata memampukan mereka untuk melanjutkan karya Yesus di dunia. Meskipun terdapat konsekuensi berupa pertentangan, penolakan yang mereka alami, tetapi ternyata para murid tetap setia dalam melayani. Dengan penuh sukacita ia terus lakukan di dalam kehidupannya.
kuasa Roh Kudus senantiasa memampukan mereka untuk tetap setia menjadi saksi Kristus yang membawa kedamaian dan mengusahakan keadilan sampai paripurna kehidupan mereka. Demikian juga kita sebagai orang yang percaya. Kita pun juga dipanggil menjadi saksi, sama seperti para murid. Menjadi saksi Kristus di dunia, menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Baik di lingkungan keluarga kita, gereja, mungkin adik-adik yang di sekolah, dan juga bahkan di lingkungan masyarakat kita. Tentunya tidak mudah Bapak Ibu. Karena kita seringkali akan dihadapkan dengan permasalahan kemiskinan, ketidakadilan, sumber daya alam yang melimpah, tetapi rakyatnya mengalami kesusahan. Terdapat prasangka-prasangka dari orang-orang yang memiliki anggapan berbeda dengan kita. Semuanya itu akan dihadapkan kepada setiap kita. Semuanya itu akan ada di tengah kehidupan kita, semuanya nyata di depan mata kita. Lalu, bagaimana kita sebagai orang percaya? Apakah kita benar-benar mau menjadi saksi Kristus di dunia? Ataukah kita mengambil sikap nyaman dan berdiam diri untuk diri kita sendiri? Tentunya melalui peringatan kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus, setiap dari kita ingin menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus yang mengusahakan kedamaian dan keadilan bagi semua orang. Walaupun resiko besar menghadiri kita, menanti kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, para murid telah dibuka hatinya, sehingga mereka telah mendapatkan kuasa untuk berkarya. Maka jika kita sebagai umat yang percaya kepadanya, jika kita mau mengimani, maka kuasa itu pun juga akan diberikan, akan hadir dalam diri setiap kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Kita menjadi saksi Kristus di dunia yang membawa kedamaian dan mengusahakan keadilan bagi setiap orang yang terpinggirkan, tersisihkan, bahkan yang mengalami kesewenang-wenangan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita bersama-sama belajar. Jangan hanya berdiam diri, jangan takut, dan jangan berkecil hati, karena kuasa dari Roh Kudus akan memperlengkapi dan memampukan setiap kita untuk dapat menjadi saksi-saksinya. Tuhan senantiasa menguatkan dan memampukan kita untuk menjadi saksinya. Amin. Saat hening bagi kita. Ya Bapa, terima kasih atas sapaan firman yang boleh kami dengarkan. Engkau mengingatkan kepada setiap kami untuk terus menjadi saksi-Mu. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau terus memampukan setiap kami untuk memiliki pengharapan kepadamu. Mampukanlah setiap kami untuk menjadi pelayan serta saksi-Mu di dunia ini. Untuk itu Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap kami.
Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Walau Ku Tak Dapat Melihat. Mari kita resapi bersama-sama lagu ini. Kita nyanyikan dengan sepenuh hati kita. Mari kita menyadari bahwa tidak semua dapat kita miliki. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap, Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau Kau ada untukku. Mari kita nyanyikan kembali. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja Tuhan
yang senantiasa disertainya. Mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan kembali bersama-sama menyaksikan persembahan pujian dari anak-anak tercinta kita. Untuk itu, mari anak-anak dipersilahkan untuk maju ke depan. Akan menyanyikan pujian dengan judul Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam
Oke, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kembali kepada adik-adik kita. Ya, persembahan yang sangat luar biasa melalui keberaniannya, mulai tadi tari-tarian hingga pujian persembahan dari anak-anak kita. Oke, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan bersama-sama doa syafaat yang nantinya akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang dipujikan. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan yang maha mulia dan maha baik, kami bersyukur atas apa yang telah Engkau berikan. Terima kasih atas nafas kehidupan, cinta, kasih, dan penyertaan-Mu. Sehingga kami dapat bersama-sama ada di gereja kami tercinta, GKJW Jemaat Bedali. Ya Bapa, ajarkan kami untuk terus memiliki hubungan baik dengan siapapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Pasangan kami, orang tua kami, anak kami, keluarga kami, bahkan sesama kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau dalam kehidupan kami, Engkau mendapati kami lebih mementingkan diri kami daripada mementingkan Engkau. Mampukanlah setiap kami Tuhan untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, terlebih Tuhan menjadi saksi di dunia ini bagi kemuliaan-Mu. Ya Bapa, kami berdoa untuk pemerintahan kami, untuk bangsa dan negeri kami ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap para pemimpin kami, mulai dari tingkat yang paling tinggi hingga tingkat yang paling bawah. Kiranya Engkau senantiasa memberikan roh hikmat kepada setiap para pemimpin kami, sehingga mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya seturut dengan kehendak-Mu. Pun Tuhan, kami sebagai warga jemaat, sebagai pelayan-pelayan-Mu, kami menyadari, kami mengucap syukur atas keberadaan gereja tercinta kami, yaitu GKJW Jemaat Bedali. Kami bersyukur untuk keberadaan gereja ini. Kami percaya Tuhan bahwa bukan kebetulan gereja kami terus berdiri. Ada maksud dan rencana Tuhan bagi kami. Karena itu Tuhan, kami berdoa, biarlah melalui gereja ini nama Tuhan dipermuliakan. Melalui gereja ini banyak jiwa mengenal Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk setiap program kegiatan yang telah direncanakan, setiap apapun yang telah diagendakan. Kiranya Tuhan melalui program kegiatan kami, orang-orang merasa terberkati. Banyak hal yang bisa kami dapatkan melalui gereja kami. Terlebih Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap para pelayan, jemaat, serta tenaga-tenaga pelayan dalam bentuk apapun Tuhan. Kiranya Engkau menyertai. Kami menyerahkan mereka, kami percayakan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan segala hal yang dilakukan, segala pelayanan apapun yang diberikan, itu semua hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk setiap keluarga dan pribadi lepas pribadi, apapun yang menjadi pergumulan dan persoalan kami. Kami yakin dan percaya hanya di dalam tangan Tuhan semua akan selesai, semua akan terjawab tepat pada waktunya. Kami menyerahkan seluruh kehidupan warga Jemaat GKJW Bedali hanya ke dalam tangan-Mu, mulai dari balita hingga lansia. Berkati setiap profesi yang dimiliki Tuhan, biarlah Engkau melancarkan segala sesuatunya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hibur, yang kehilangan pengharapan Tuhan pulihkan. Inilah Tuhan yang menjadi doa dan permohonan kami. Semuanya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa
kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, sebagai rasa syukur kita atas berkat dan anugerah-Nya kepada kita, marilah pada sore hari ini kita wujudkan melalui persembahan hari ini. Dan sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ada di dalam Mazmur 52 ayat yang ke-11. Begini firman Tuhan: Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak karena nama-Mu baik. Aku hendak memasmurkannya di depan orang-orang yang Kukasihi. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama memujikan kidung PKJ nomor 264. Kita pujikan ayat yang pertama, 1, 2, dan 3. Kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada tidur terus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Bagi Tuhan. Ayat yang kedua, marilah kita melayani orang berkeluh. Marilah ikut melayani orang berkeluh.
yang ketiga. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terjebak. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Bapak Ibu, mari kita serahkan persembahan ini dan kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa kami yang penuh dengan kasih dan anugerah. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan, pada sore hari ini kami bisa mempersembahkan yang terbaik buat Engkau. Dan Tuhan, kami juga berdoa agar persembahan ini Tuhan, Tuhan sucikan, kuduskan persembahan ini Tuhan, sehingga dapat memperlebar kerajaan-Mu yang ada di bumi ini. Dan kami juga berdoa ya Tuhan bagi tangan-tangan yang telah mempersembahkan ini Tuhan, kiranya Engkau memberkatinya dan Engkau menyertainya di dalam pekerjaannya, di dalam keluarganya. Dan terima kasih ya Tuhan, dan kami hendak pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai kami sampai ketemu di rumah keluarga kami, bertemu dengan anak-anak kami dalam keadaan baik dan sehat. Tuhan, terima kasih. Doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan, hanya kami serahkan di dalam nama Bapa kami, Tuhan sebagai Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus berkata kepada para murid, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Maka masing-masing bertekad. Kami sambut berita Injil dan menjadi saksi dalam kontemplasi dan aksi cinta lingkungan. Kami sambut berita Injil dan menjadi saksi untuk melayani dengan kreatif dalam gerak dan perubahan. Kami sambut berita Injil dan menjadi saksi untuk melayani para sahabat dengan cinta kasih. Kami sambut berita Injil dengan penuh sukacita dan rasa syukur, memberitakan kabar baik ini kepada negeri, kepada bumi pertiwi, dimulai dari perubahan dan komitmen diri sendiri dan rumah sendiri. Mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 422. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang ketiga. Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam alangkah kamu
berbesar, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh. Ada masing-masing di sekitarnya. Untuk sesamamu bersinarlah. Kita bersama menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, kami persilahkan untuk duduk kembali. Telah selesai, kami pandu puji terlebih kepada Mbak Maria Eva yang telah melayani yang begitu luar biasa pada malam hari ini. Begitu juga operator yang ada di belakang, terima kasih, dan Bapak Ibu yang telah hadir yang luar biasa pada malam hari ini. Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan, masih ada acara selanjutnya dan waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Lestari. Monggo Pak. Terima kasih waktu yang diberikan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, sekaligus kita akan menandai, mengawali untuk pelayanan di dalam bulan kesaksian dan pelayanan di Jemaat Medali. Tadi kita bersama-sama membawa jajan pasar, ya, dengan maksud, ya, setiap jajan pasar itu beraneka macam, warna, bentuk, sekaligus rasa. Di dalam pelayanan bulan kesaksian dan pelayanan ini kita mengandung maksud supaya kita masing-masing jemaat Bedali, meskipun berbeda-beda watak, karakter, ya, berbeda-beda mungkin cara hidupnya, biarlah kita
seperti halnya jajan pasar tadi, kita memberi rasa untuk pelayanan kita melalui talenta kita masing-masing. Begitu pula nanti kita tandai dengan pelepasan balon atau pelembungan. Pelembungan bisa terbang. Semakin banyak ya balon yang ada, itu semakin kuat untuk mengangkat beban. Seperti halnya jemaat kita, semakin kita bersatu, kita bisa ya mengangkat sesuatu untuk kemuliaan Tuhan bisa kita nyatakan. Begitu pula nanti kita tandai dengan kembang api, ya, penyalaan kembang api. Ya, kembang api. Setiap letusan kembang api yang ke atas membawa aneka macam warna yang bisa kita lihat. Jadi kami memiliki maksud kita masing-masing bisa memberi makna, warna di tengah-tengah pelayanan di jemaat kita. Biarlah melalui apa yang kita lakukan, Tuhan dimuliakan atas kehidupan kita. Jemaat semakin berwarna, jemaat semakin bermakna kepada masyarakat, ya, melalui kehidupan pelayanan kita. Bapak Ibu, nanti kita keluar ya bersama-sama berjajar, dan untuk yang dengan hormat untuk yang membawa balon ada 10 ya. Kami mohon Pak Juni ada nggih? Pak Darto, Pak Kaseno 5. Lalu siapa lagi? Oh, niki Mbah Mariono. Niki dukun kondang jaranan. Lalu Pak Kento. Dan yang kelima lagi dari perempuan, dari ibu-ibu, itu Bu Yalmi, Bu Mursia, lalu Bu Sumira, lalu ada lagi Bu Kasum, Bu Tuminem. Nah, ini ada 5 nanti berjajar di depan. Beto balon utawi beto pelembungan. Lalu nanti setelah pelepasan pelembungan disusul dengan penyumetan kembang api. Ya, penyumutan kembang api. Itu akan menandai di dalam pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan kita. Baiklah, sebelum kita menikmati jajan pasar kita, kita bawa di dalam doa. Kita menyatukan hati dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau berikan kesempatan untuk beribadah, memperingati kenaikan-Mu dan menandai akan pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan. Biarlah apa yang kami lakukan di bulan ini mampu bermakna bagi masyarakat, bagi keluarga kami, juga bagi diri kami pribadi. Semuanya pelayanan yang akan kami lakukan dan kesaksian yang akan kami lakukan, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Apabila kami nanti akan menikmati untuk makanan jajan pasar yang kami bawa masing-masing, biarlah Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan
di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa dan seru kami. Hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.